Oke, selamat malam teman-teman semua. Nah, hari ini kakak akan membahas materi soal yang kemarin yang sudah kakak kasih ke kalian. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, kakak izin share screen dulu ya untuk menjelaskan materi hari ini. Nah, ini oke. Nah, di sini untuk soal yang pertama, mobil polisi bergerak dengan kecepatan 30 meter per second sambil membunyikan sirene dengan frekuensi 3100 Hz. Johan sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 20 meter per second berada di depan mobil. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per second, besar frekuensi yang didengar Johan saat mobil mendekatinya adalah. Nah, dari soal ini kita tahu kalau mobil polisi itu adalah sumber dan si Johan itu adalah pendengar. Kenapa? Karena mobil polisi ini dia membunyikan sirene. Nah, artinya apa? Sirene ini merupakan sumber bunyi. Itu. Nah, sebelum kita lanjut ke penyelesaian, kita tulis dulu apa aja yang diketahui dari soal ini. Oke, di sini diketahui kecepatan sumber adalah 30 meter per second. Kenapa? Karena mobil polisi ini bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Nah, yang kedua, frekuensi sumber atau frekuensi yang dikeluarkan oleh sirene mobil adalah 3100 Hz. Nah, yang ketiga, kecepatan pendengar adalah 20 meter per second. Kenapa? Karena di sini Johan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 20 meter per second berada di depan mobil polisi. Nah, di sini ada lagi V atau cepat rambat bunyi di udara yaitu sebesar 3.400 meter per second. Nah, berarti di sini yang ditanya adalah frekuensi sirene polisi yang didengar oleh Johan atau frekuensi pendengar. Tuh. Oke, coba kita lihat skema berikut ini ya. Nah, di sini kan ada mobil polisi yang sedang bergerak nih. Di mana tadi udah kakak jelaskan kalau mobil polisi ini bertindak sebagai sumber. Nah, sedangkan si Johan ini bertindak sebagai pendengar. Nah, di sini di soal itu kan dikasih tahu kalau Johan itu dia bergerak di depan mobil polisi. Nah, berarti berdasarkan skema ini bisa kita simpulkan kalau mobil polisi bergerak mendekati Johan dan Johan bergerak menjauhi mobil polisi atau VS-nya bernilai negatif dan VP-nya bernilai negatif gitu. Nah, kemarin udah kakak kasih tahu kan untuk aturan penggunaan plus minus pada rumus efek Doppler efek Doppler. Oke, sekarang kita lanjut ke penyelesaian. Oke, untuk penyelesaiannya, nah berarti kita gunakan VP sama dengan V min VP per V min VS dikali Fs atau frekuensi sumber. Nah, V-nya kita masukin 340, VP-nya kita masukin 20. Nah, V-nya kita masukkan 340, VS-nya kita masukkan 30. VS-nya kita masukkan 3100. Nah, di sini kita selesaikan. Berarti 340 kurang 20 kan 320. 340 kurang 30 jadi 310. Nah, ini kita bagi nih. Nah, ini nolnya habis. Ini jadi 10. Nah, berarti 320 dikali 10 hasilnya jadi 3200 Hz atau jawabannya yang B. Nah, jadi kesimpulan dari soal ini adalah Johan akan mendengar kakak ulang ya. Nah, jadi untuk kesimpulan dari soal ini adalah Johan akan mendengar sirene mobil polisi dengan frekuensi 3200 Hz gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, oke, kalau nggak ada, kakak lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini dia berkaitan sama gelombang cahaya atau
interferensi celah ganda atau interferensi yang sebutannya. Nah, jadi kalau ada kata-kata interferensi yang sama interferensi celah ganda itu maksudnya sama aja gitu. Nah, di sini ada soal pada percobaan interferensi celah ganda digunakan cahaya dengan panjang gelombang 5000 angstrom dan layar diletakkan pada jarak 160 cm. Jika jarak dua celah adalah 2 mm, jarak garis terang kedua dengan garis terang ke jarak garis terang kedua dengan garis gelap ke-6 adalah, nah di sini ada 5 opsi. Oke. Nah, untuk soal yang ini kita seperti biasa kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui dan yang ditanyakan. Oke, di sini diketahui lambda atau cepat rambat bunyi di udara. Maksud kakak, panjang gelombangnya adalah 5000 angstrom. Atau kalau kita ubah ke meter jadi 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, kenapa bisa kayak begini? Nah, karena nih kan 5000 angstrom ini sama aja 5 kali 10 pangkat 3. Nah, sedangkan 1 angstrom itu adalah 10 pangkat min 10 meter. Nah, jadi kalau disederhanakan bentuknya jadi 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, mana L atau jarak layar dengan celah adalah 160 cm. Atau kalau kita ubah ke meter jadi 160 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, berarti di sini D atau jarak dua celahnya adalah 2 mm atau 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, di sini M gelap atau garis gelap jumlah garis gelap yang diketahui yaitu ada 6. Nah, di sini ada jumlah garis terang yang diketahui, berarti ada 2. Nah, di sini ditanya adalah jarak garis terang kedua dengan garis gelap ke-6 atau kita sebutnya delta Y. Oke, coba kita lihat di skema berikut ini ya. Nah, di sini kan ada terang pusat nih. Nah, ada terang pusat ke gelap 1, terang 1, gelap 2, terang kedua. Nah, jadi kita harus hitung dulu jarak dari terang pusat ke gelap kedua atau kita sebut sebagai Y terang dan jarak terang pusat ke gelap misalkan sini ke gelap ke-6 atau Y gelap. Nah, dari sini bisa kita dapatkan jarak dari terang kedua ke gelap ke-2. Tuh. Oke, di sini ada pernyataannya. Berdasarkan skema di samping, kita harus mencari jarak terang pusat ke terang kedua atau Y terang dan jarak terang pusat ke gelap ke-6 atau Y gelap. Nah, jadi supaya kita bisa tahu jarak dari terang kedua ke gelap ke-6, kita cari dulu jarak dari terang pusat ke terang kedua sama jarak dari terang pusat ke gelap ke-6 gitu. Oke, coba yang pertama adalah menentukan jarak terang pusat ke terang kedua atau kita masukkannya M sama dengan 2. Nah, jangan lupa kita gunakan rumus interferensi yang untuk pola terang, berarti DY per L sama dengan M lambda. Nah, D-nya kita masukkan 2 kali 10 pangkat min 3, L-nya kita masukkan 160 kali 10 pangkat min 2. Sini M-nya kita masukkan 2, lambda-nya kita masukin 5 kali 10 pangkat min 7. Nah, di sini kan ada, berarti kan ini kalau dibagi jadi 1,25 kali 10 pangkat min 3, Y sama dengan 10 kali 10 pangkat min 7. Berarti Y sama dengan 10 kali 10 pangkat min 7 dibagi 1,25 kali 10 pangkat min 3. Nah, didapat hasil jarak dari terang pusat ke terang kedua itu adalah 8 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, ini belum selesai. Nah, step keduanya adalah menentukan jarak terang pusat ke gelap ke-6 atau M, kita pakai M-nya sama dengan 6. Nah, gunakan rumus interferensi yang pada pola gelap. Berarti DY per L sama dengan M kurang setengah lambda. Nah, jangan lupa kalau pola gelap itu kita pakai min setengah, kalau pola terang kita cukup gunakan M aja. Tuh, nah berarti hampir sama kayak tadi kita masukin angkanya. Nah, berarti didapat
jarak terang pusat ke gelap keenamnya adalah 2,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Yang ketiga, menentukan jarak antara terang kedua dengan gelap ke-6 atau delta Y. Nah, berarti di sini delta Y adalah jarak terang pusat ke gelap ke-6 atau Y gelap atau yang kita sebut sebagai Y gelap dikurang jarak dari terang pusat ke terang kedua atau Y terang. Nah, Y gelapnya kita masukkan 2,2 kali 10 pangkat min 3. Y terangnya kita masukkan 8 kali 10 pangkat min 4. Nah, didapat hasil 1,4 kali 10 pangkat min 3. Atau kalau kita ubah ke milimeter jadi 1,4 milimeter. Berarti jawabannya yang D. Nah, berarti di sini kesimpulan dari pembahasan kita, kesimpulan dari soal ini adalah jadi jarak antara terang kedua dengan gelap ke-6 nih maksudnya ya. Ini gelap ke-6. Gelap ke-6 adalah 1,4 ke-6 adalah 1,4 mm gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait sama yang soalnya udah kakak bahas tadi. Oke, kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.